Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke teorema limit yang ketiga, ya teorema tiga pada limit barisan, yaitu jika limit apa jika x yaitu barisan xn yang konvergen ke x, artinya limit dari xn itu adalah x, kemudian z itu adalah zn, dia konvergen ke Z dengan Z-nya tidak sama dengan nol dan barisan Zn itu tidak sama dengan nol. Nah, untuk setiap n elemen n. Nah, di sini ya, maka berlaku di sini x per z ya itu sama dengan barisan xn per zn itu dia konvergen ke x per z. Nah, ini yang akan kita buktikan. Nah, untuk membuktikan ini ya, buktinya ya. Untuk sebelum kita buktikan ini, berarti kita harus buktikan dulu akan dibuktikan bahwa satu per Z itu sama dengan satu per ZN itu dia konvergen ke satu per Z. Nah, itu yang akan kita buktikan terlebih dahulu. Gimana cara pembuktiannya? Yaitu kita misalkan alfa ya. Kita ambil alfa di sini yaitu sama dengan satu per 2 Z, mutlak Z. Nah, dengan alfanya itu lebih dari nol. Nah, karena kita ketahui bahwa Zn itu limit dari Zn itu adalah Z ya. Nah, dengan alfa lebih dari nol maka terdapat K1 elemen bilangan asli untuk setiap n elemen n, maka n lebih sama dari K1 ya, maka berlaku yaitu Zn dikurang Z itu kurang dari alfa. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita olah dulu. Berarti kan kita ketahui bahwa Zn itu dikurang Z itu kurang dari alfa ya. Kalau misalnya kita ubah Z lebih ya. Z lebih Z lebih dari Zn dikurang Z. Nah, kalau misalnya kita kasih negatif nih, negatif alfa itu kurang dari negatif Zn dikurang Z. Nah, kita ingat kesamaan akibat dari kesamaan segitiga yaitu ini negatif Zn kurang Z itu kurang sama dari Zn dikurang Z. Ini ya. Oke, mutlak dari Zn dikurang mutlak Z. Nah, karena kita ketahui ini ya, jadi untuk N-nya lebih sama dari K1. Nah, kita ketahui ya bahwa satu per 2, ini berarti satu per 2 Z itu artinya apa ya? Kalau kita olah di sini ya, ke sini ya. Berarti negatif alfa itu kurang sama dari Zn, mutlak Zn dikurang mutlak Z. Nah, sekarang berarti kita dapatkan mutlak Z itu kurang alfa kurang sama dari mutlak Zn. Nah, artinya kalau misalnya kita punya setengah Z ini kan artinya Z dikurang mutlak Z dikurang alfa. Kenapa? Karena alfanya kan setengah Z tadi. Z dikurang setengah Z itu kan setengah Z. Nah, kita juga mendapatkan pertidaksamaan mutlak Z kurang alfa itu kurang sama dari mutlak Zn. Ini dia ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini ya, maka ini berlaku untuk setiap n lebih sama dari K1. Nah, ini ya, seperti yang kita pindah lah slide-nya ya. Oke. Nah, oleh karena ya 1 per Zn itu kurang sama dari 2 per Z mutlak Z. Nah, ini dapatnya dari mana pula ya? Coba kita perhatikan. Kita kan dapatnya tadi Z per 2 ya. Z per 2 itu nilainya kurang di apa ya di sini ya. Z per 2 setengah Z, mana dia tadi, setengah Z per 2 itu kurang sama dari Zn. Nah, kita bentuk di sini ya, Z per 2 kurang sama dari mutlak Zn. Jadi kalau kita pindah ini ya, pindah ruaskan Zn ke sini berarti satu per mutlak Zn kurang sama dari duanya pindah ruas ke sini dan mutlak Z-nya pindah ke sini. Oke, itu dia dapatnya ya. Dari mana ini kita proses lagi. Nah, sekarang maka diperoleh ya.
diperoleh di sini yaitu satu per ZN dikurang satu per Z. Kita kan mau targetnya nih supaya dia nanti kurang dari epsilon target kita. Nah, karena dia kalau dia kurang dari epsilon berarti dia konvergen kan gitu ya. Nah, berarti ini kita samakan dulu apa namanya itu? Kita samakan dulu penyebutnya berarti ZN dikurang Z per ZN dikali Z. Oke, nah kalau ini berarti kurang sama dari berarti ZN dikurang Z per ZN-nya kita ganti tadi ZN-nya itu bisa kita ganti jadinya satu per 2 Z ya. Ini kan pakai tanda sama berarti kita ganti satu per 2 Z karena kurang samanya udah di depan dikali mutlak Z. Oke, nah jadinya ini berarti ini kurang sama nilainya dari apa 2 dikali ZN dikurang Z per mutlak Z dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang selanjutnya berarti kita ambil lagi selanjutnya kita ambil epsilon lebih dari nol maka terdapat K2 elemen dari bilangan asli ya. Sedemikian sehingga untuk setiap n elemen n, untuk setiap n elemen dari n dan n lebih sama dari K2 ya, maka berlaku di sini ya yaitu Zn dikurang Z kurang dari setengah epsilon dikali dengan Z kuadrat. Oke, nah kita olah ke sini lagi ya sehingga untuk K epsilonnya sehingga untuk K epsilonnya kita pilih ya maksimum yaitu maksimum dari K1 dan K2 tadi ya. Maka maka kita peroleh ya satu per Zn dikurang satu per Z. Oke. Itu kurang sama dari 2 kali mutlak Zn dikurang Z ya per Z kuadrat tadi ya. Z kuadrat. Oke, nah sekarang kalau kita ubah ini ya berarti epsilonnya, berarti ini bisa jadinya adalah apa kalau kita olah ini ya ini diolah ya berarti ini 2 kali Zn dikurang Z per Z kuadrat itu sama dengan epsilon berarti ini kurang sama dari epsilon oke ya kita olah ini kita kali silang kemudian pindahkan Z kuadratnya jadinya epsilon makanya di sini nilainya setara epsilon kan gitu. Oke, berarti terbuktilah bahwa terbukti di sini ya bahwa 1 per Zn itu dia konvergen ke 1 per Z. Oke, kita lanjut ya. Karena 1 per Zn udah konvergen ke Z, maka kita ingat lagi di teorema di awal ya, yaitu teorema kedua, yaitu ketika X kali Y itu sama dengan barisan Xn dikali dengan barisan Yn ya, maka berlaku di sini jadi yaitu konvergen ke X kali Y. Sekarang kalau misalnya Xn ya, Xn berarti X per Z ya itu sama dengan XN dikali 1 per Zn ya. Maka berlaku juga lah dia konvergen ke X per Z. Oke ya. Jadi di sini X dikali 1 per Z ya. X dikali 1 per Z. Tepatnya ini lagi ya yaitu X dikali 1 per Z atau sama dengan X per Z. Nah, jadi terbuktilah ya, terbukti bahwa di sini ketika apa tadi X XN-nya itu konvergen ke X dan ZN konvergen ke Z, maka XN per ZN juga konvergen ke X per Z. Nah, itu dia untuk teorema ketiga. Untuk teorema